Saya punya teman, jamaah saya di suatu tempat yang saya ngajar setiap minggu sekali. Dari usia 30 sekian terus berusaha minum pil, minum jamu. Kemudian juga terus dipijit, direpresi. Nggak juga punya anak. Udah saya bilang biarin aja, minta yang terbaik sama Allah. Anda tahu, usia 51 tahun dia hamil. Kemudian umur 52 dia melahirkan. Dan itu normal. Ini nyata, jamaah saya sendiri yang saya ngaji di tempat dia. Sampai teman-teman pengajian bantuin ngurusin. Dan ini normal. Ipah nanya, apakah bisa sudah tua melahirkan? Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya suami istri yang maaf dalam tanda kutip kebetulan sekian tahun belum juga dikaruniai buah hati, jangan suka berantem saling menyalahkan. Kamu mandul salah, dua-duanya berobat ke dokter. Kita tidak tahu. Jangan saling menyalahkan karena banyak yang saling menyalahkan. Apalagi kalau orang ketiga, maaf dalam tanda kutip, setahu saya kebanyakan kalau keluarga tidak punya anak, si perempuan yang disalahkan. Apalagi mertuanya galak, mertuanya judes, mantu perempuan disalahin. Akhirnya si mantu perempuan nggak tahan, sudahlah ceraikan saya. Diceraikan sama suaminya, lalu mereka masing-masing pada menikah. Si perempuan ini yang punya anak duluan justru. Makanya maaf selama ini perempuan selalu disalahkan. Padahal yang namanya mandul bukan hanya perempuan. Boleh jadi suaminya pun suami yang mandul. Sekarang kewajiban kita bekerja, berusaha, diiringi dengan doa, saling sabar, saling menasehati. Bukankah semua orang diuji oleh Allah? Wabasyiris sabirin. Siapa yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar tiap ada musibah dia beristirja, kembalikan kepada Allah. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Artinya seandainya ada orang ditakdirkan mandul, teriak bagaimanapun, marah bagaimanapun, tidak akan merubah keadaan. Sebelum kita lahir, catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Harusnya kita ambil hikmahnya. Karena Allah yang tahu kebutuhan kita, bukan kita yang tahu kebutuhan kita, walaupun diri kita. Karena kita diciptakan oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 216 misalnya. Ada keluarga yang tidak punya anak. Berpikirnya positif. Barangkali rezeki saya buat ngebantu orang tua, ngebantu pesantren. Kalau orang Ciamis bilang manusia nggak ada yang persegi. Yang dimaksud persegi itu semua yang diinginkan dikabul. Ada orang yang anaknya banyak, ekonominya pas-pasan. Ada orang yang kaya raya, tidak juga punya anak. Ada orang yang gagah perkasa, nggak punya anak. Ada orang kelihatannya ringkih, letoy, kayak sakitan, tapi anaknya banyak. Iya apa iya? Iya. Inilah yang Allah katakan. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu kebutuhan kita. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Karena yang terbaik kata saya belum tentu yang terbaik untuk saya. Jangan khawatir. Allah yang ciptakan kita, yang memberikan kehidupan kita juga Allah. Allah tahu persis mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Makanya walaupun sudah tua, kalau Allah berkehendak, tidak mustahil punya anak.